orang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu
Tes. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Jemaat Tuhan berada, mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur dan kita mau minta Allah yang Maha Kuasa untuk hadir tempat kita, untuk melawat tempat kita, untuk memulihkan tempat kita masing-masing. Di tengah wabah pandemi ini, mari kita mau minta Tuhan yang turun tangan, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat kami, di rumah kami. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau mengurapi tempat kami. Kami rindu Engkau untuk melawat tempat kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan. Biar kami datang menyembah Engkau. Biar kami datang memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah Allah yang Maha Kuasa. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau katakan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Ku masuk ruang
sembah kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kau adalah Allah yang maha kuasa Tuhan. Kau adalah Allah yang maha kudus. Kau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sebab itu kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Hadir di tempat kami, hadir di rumah kami Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Roh Kudus-Mu hadir ya Bapa. Mengalir di tempat kami, mengalir di rumah kami, memenuhi hidup kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Dan hidup syukur. Kami rindu pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Syukur. Dan kami percaya ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu mampu memulihkan kami, mampu memulihkan kota kami, mampu memulihkan negeri kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami undang Roh Kudus-Mu hadir ya Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu mengalir. Kami undang Roh Kudus-Mu berhembus di tempat kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa saat kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami melihat kuasa-Mu terjadi nyata Tuhan. Di negeri kami ini Tuhan, di kota kami ini Tuhan, di desa kami ini, di lingkungan kami, di rumah kami. Kami rindu kuasa-Mu terjadi nyata ya Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur. Biar Roh Kudus-Mu datang ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Syukur. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Dengan kuasa-Nya pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
syukur. Kami rindu ya Bapa, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kau curahkan bagi negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Pada saat ini kami mengalami wabah pandemi COVID-19 ya Bapa, dengan kondisi pasien positif yang terus bertambah, korban jiwa yang terus bertambah. Tapi kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu nyata atas negeri kami. Kau sanggup memulihkan negeri kami ya Bapa. Kau sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Kami percaya Engkau telah mencurahkan berkat-berkat-Mu atas negeri kami ini ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami melibatkan Roh Kudus, Roh Allah kerja tempat ini, tidak ada yang mustahil bagi kami ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau Allah yang berkasa, Engkau Allah yang berkuasa ya Bapa. Syukur Tuhan. Kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Kau yang ulurkan tangan-Mu untuk setiap tenaga medis yang bekerja, yang menjadi volunteer ya Bapa, pemerintah, satuan tugas ya Bapa. Kau yang memberkati mereka, Kau yang menutup bungkus mereka ya Bapa, agar mereka dapat membantu penyembuhan dari pasien-pasien yang positif ya Bapa, maupun pasien-pasien atau orang-orang yang sedang dalam pengawasan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga rindu Kau juga memberikan hikmat bagi masyarakat Indonesia ya Bapa, untuk mereka dapat menjaga dirinya, mereka mematuhi himbauan dari pemerintah ya Bapa, agar kejadian ini tidak semakin besar ya Bapa, dan dapat segera untuk ditangani. Kami percaya ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir tempat ini ya Bapa. Kau sudah pulihkan Tuhan negeri kami ini. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi negeri kami ini ya Bapa. Kami percaya mata-Mu tertuju pada negeri kami ini Tuhan. Kami percaya ketika anak-anak-Mu yang percaya mengangkat tangan berserah kepadamu, Engkau akan turun tangan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau akan mengirimkan hujan Roh Kudus-Mu atas negeri kami ini ya Bapa, memulihkan negeri kami ini Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Urapi negeri kami ini Tuhan, lawatlah negeri kami ini Tuhan, pulihkan negeri ini Tuhan. Syukur. Syukur Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Ya Tuhan.
doa kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau sudah menjawab, Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami bersatu hati menaikkan pergumulan doa kami, Kau ada tengah-tengah kami ya Bapa. Kau ada dan Kau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan bangsa ini padamu Tuhan, dan kami memuji-muji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan Dia adalah Allah yang kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Sehingga Dia juga sanggup untuk memulihkan keadaan kita ini. Kita mau sama-sama pujikan bersama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Kuasanya sungguh nyata di dalam hidup kita. Kita mau pujikan ini dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Kuasa di tangannya, Dia Tuhan
yang berkuasa. Dia adalah gunung batu kita, kota keselamatan kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita terjatuh hingga kita tersungkur. Kita mau pujikan bersama, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Kita tidak perlu ragu lagi atas kuasa Tuhan. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kita. Walau badai menerpa, walau badai menerjang hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, kita mau terus percaya pada kuasa Tuhan. Dia akan menyelamatkan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau rasakan Roh Kudus yang hadir di sini. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau percaya kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Allah telah mengirimkan Roh Kudus-Nya, Allah telah mengirimkan Roh-Nya untuk bekerja di tempat ini, untuk di tempat kita masing-masing. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, ya Tuhan. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja,
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Waktu dan tempat saya serahkan pada hamba-Nya. Bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan bila Roh Allah bekerja, amin. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tanganmu, bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dimanapun kau berada. Mungkin engkau sedang di rumah, mungkin engkau sedang di tempat pekerjaan yang saat ini bergabung bersama kami. Mungkin engkau dokter yang saat ini ada kesempatan membuka channel kami di Facebook kami, GSCA Menarasion. Mungkin engkau perawat, mungkin engkau pasien, mungkin engkau orang yang dalam pemantauan dari manapun kau berada. Saudara, mari kita bersama-sama pagi hari ini masuk hadirat Tuhan, makin dalam lagi masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya ketika Roh Kudus bekerja ada pemulihan, Roh Kudus bekerja ada pemulihan, Roh Kudus bekerja ada berkat dinyatakan kepada saudara-saudara semuanya. Mari kita akan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan tanda kami tidak mampu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau turun tangan atas kami, pegang tangan kami Tuhan yang lemah ya Tuhan, agar kami mampu berdiri tegak dan kokoh bersama-sama Engkau Tuhan. Bapa, di dalam segala kekurangan kelemahan kami perlu Engkau. Di dalam sakit penyakit kami butuh Engkau Tuhan. Di dalam kekurangan kami membutuhkan Engkau. Mari Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam keluarga demi keluarga pagi hari ini Tuhan, di dalam pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati jabat erat Tuhan, menikmati rangkulan erat Tuhan, seperti yang Kau katakan ya Tuhan, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, apapun yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Tuhan, kami merindukan Engkau pagi hari ini, tinggal bersama Engkau Tuhan.
Hanya dekat dengan Engkau Tuhan kami menikmati pertolongan Tuhan. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan kami menikmati jawaban-Mu Tuhan. Kami tidak perlu berteriak-teriak Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau. Sebab berbisik pun Tuhan Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. Ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, Engkau memperhatikan kami, Engkau mengerti pergumulan kami Tuhan. Karena itu Tuhan pagi hari ini kami rindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Oh lihatlah Tuhan anak-anak-Mu pagi hari ini dimanapun berada Tuhan. Di keluarga-keluarga yang hari ini siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Yang hari ini sedang berbaring di tempat tidur karena sakit, berbaring di rumah sakit karena harus mendapatkan perawatan. Hari ini yang harus mengisolasi diri Tuhan, mengkarantina diri Tuhan karena situasi ini Tuhan. Oh mari Roh Kudus Sang Penghibur hadirlah, hiburkanlah Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan urapan-Mu ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, katakan di hati ini, di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang kami kasih, di mana saudara berada di rumahmu pada pagi hari ini, engkau yang berkumpul bersama keluarga, anak, istri, bapak, ibu, kakek, nenekmu, cucumu, dan siapapun juga engkau pada pagi hari ini yang bersama-sama dengan kami. Saya ulangi, siapapun saudara-saudara, mungkin saudara-saudara pagi hari ini sedang di dalam perantauan, saudara rindu untuk pulang bertemu dengan keluarga saudara, namun saudara tidak bisa. Saudara bisa di tempatmu pagi hari ini, saudara bersama-sama kami di hadirat Tuhan menikmati indahnya hadirat Tuhan. Mungkin hari ini engkau, para relawan yang harus berjibaku dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama menanggulangi penularan wabah COVID-19 pagi hari ini. Mungkin saudara dokter, perawat, para medis, apoteker, yang saat ini saudara tidak bisa bersama keluarga karena saudara harus bekerja di tempat saudara bekerja hari ini. Kalau saudara berkesempatan pada pagi hari bergabung bersama kami, mari kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita dengarkan suara Tuhan untuk kita semua. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita, dan apa maksud Tuhan bagi hidupmu dan hidupku pagi hari ini. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita, kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Saudara-saudara kita baca bersama-sama. Kalau saudara siap di sana, Habakuk pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. 3 ayat kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau saudara siap, saya akan bersama-sama membaca. Saya akan membaca, saudara ikuti di layar besar itu. Saudara bisa baca. Saya akan baca dari Alkitab saya. Demikian firman Tuhan di dalam kitab bahasa Indonesia. Dari Elai mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukitku. Saudara-saudara, kalau kita berbicara bukit, itu bukan tanah yang rata. Bukit itu bukan tanah yang rata. Bukit itu menanjak, saudara-saudara. Tetapi Habakuk mengatakan, Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan tentang pantang menyerah. Pantang menyerah. Tidak ada alasan bagi kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan menyerah. Situasi boleh berubah. Situasi boleh berganti, saudara. Kesulitan boleh datang, masalah boleh menerpa, badai boleh menerpa, situasi tidak memungkinkan. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Kita dengar kata firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pantang menyerah, saudara-saudara, saya rindu kita menyanyikan satu lagu ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, para pemusik masuklah di tempat di sana, kita nyanyikan lagu ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, mari datanglah singer-singer membawa kekuatan bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari majulah, kita nyanyikan supaya kita beroleh kekuatan melalui ide saudara pengasih dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari silakan sigar ke depan supaya kita boleh menyanyikan pujian ini. Haleluya. Sekalipun pohon ara, begitu ya. Ayo kita akan nyanyikan pujian ini agar kita boleh menikmati berkatnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ayo haleluya, kita nyanyi berdiri dengan semangat. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun dan mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi, amin, dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin, haleluya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, saya itu mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Oh, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekali lagi, sekalipun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Oh, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan salah satu kegagalan di dalam hidup ini terjadi ketika kita terhenti di dalam langkah pertama. Perhatikan saudara-saudara, kegagalan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan siapapun juga, ketika kita terhenti di langkah yang pertama. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saudara tahu untuk melangkah jarak 1 kilometer, saudara tidak mungkin langsung lompat 1 kilometer kan? Apa yang saudara akan lakukan? Melangkah 1 langkah. Amin. Melangkah 1 langkah, step, and next step again, step again. Langkah berikutnya, langkah berikutnya, langkah berikutnya, sampailah langkah yang terakhir, saudara masuk finish. Saudara sampai kepada tujuan. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang saudara kita gagal di langkah pertama? Berapa banyak kita kadang-kadang gagal di langkah pertama, gagal. Sebenarnya sebelumnya kita udah punya pikiran, aku mau demikian, mau demikian, mau demikian, mau demikian. Pikiran kita, cita-cita kita, rancangan-rancangan kita begitu besar, begitu banyak. Itu akan kita selesaikan. Mungkin kita sudah rancang, sekian hari harus selesai. Ini yang kita raih, kita akan sampai dapatkan. Tetapi berapa banyak kadang-kadang kita terhenti di langkah yang pertama. Kenapa kita berhenti di langkah pertama, saudara-saudara? Kenapa kita berhenti di langkah pertama? Ada sesuatu yang sering kadang-kadang mengganggu kita ketika kita mau berjalan, mau menyelesaikan rancangan kita, mau meraih apa yang mau kita raih. Saudara, satu hal yang membuat kita kadang-kadang kita tidak bisa menikmati adalah kita takut gagal. Pernah gak saudara alami hal seperti itu? Kita melihat perjalanan kita jauh, ketika kita memandang ke sana, mungkinkah aku bisa meraih sampai sana? Mungkinkah aku bisa melangkah sampai sana? Ketakutan itu sudah menghantui hidup kita. Kita takut kita nggak bisa sampai sana, kita takut gagal. Karena kita tidak takut, karena kita takut gagal di langkah pertama. Hanya sampai di situ saja, stop. Kita tidak go on, kita tidak terus, kita tidak menyelesaikan langkah itu. Rancangan akhirnya tinggal rancangan. Hal yang sudah kita rancang begitu detail menjadi bagus semacam proposal, saudara.
rancangan yang kelihatan bagus, tetapi tidak pernah terselesaikan. Mengapa saya katakan demikian? Saya pernah alami saudara-saudara hal seperti itu. Saya ingin menyelesaikan ini dalam sekian kurun waktu, tetapi saya melihat kanan kiri, nampaknya tidak mungkin. Tidak ada yang mendukung saya, tidak ada yang mensupport saya pasti gagal. Dan saya terhenti. Saya sudah melangkah, saya sudah memulai, semuanya sudah saya siapkan, saya sudah memulai, tetapi tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas. Karena apa? Saya takut gagal. Ketakutan untuk gagal ini yang membuat kita tidak menikmati keberhasilan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, yang menyebabkan kita gagal di langkah pertama, di samping kita takut, adalah ketika kita bimbang, kita ragu-ragu, kita kurang pede, gak percaya diri, kita kurang yakin, saudara-saudara. Apakah aku bisa melakukan? Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan Yesus baru saja memberi makan kepada banyak orang, dan murid-murid Yesus disuruh duluan ada di perahu itu. Mereka digoncangkan dengan banyak gelombang yang besar. Menjelang pagi, masih gelap, Tuhan Yesus berjalan di atas air, menampakkan diri kepada murid-muridnya, hendak bersama murid-muridnya. Petrus dan murid mengatakan, oh itu hantu, itu hantu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ini aku, ini aku. Petrus katakan, Tuhan, kalau itu engkau suruhlah aku ke situ untuk sampai kepadamu. Dan Petrus dipanggil, kemarilah. Ketika Petrus dengan beraninya menginjakkan kakinya di air itu, bisa nggak saudara? Bisa jalan. Tetapi ketika dirasanya kanan kiri ada hembusan angin, lihat gelombang, saudara-saudara, kebimbangan mulai menggantui dirinya. Kebimbangan melalui mengatakan dirinya, aku nggak mungkin bisa. Dan apa yang terjadi? Dia tenggelam. Dan teriak, Tuhan, tolong aku Tuhan. Apa kata Yesus? Hai engkau yang kurang percaya. Engkau yang kurang percaya. Engkau yang bimbang. Engkau yang tidak pede. Saudara-saudara, banyak menyebabkan kita karena kita bimbang. Kita tidak bisa menikmati berkatnya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita tentang banyak berkat, saudara-saudara. Banyak pertolongan, banyak janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kita tidak bisa menikmati karena kita meragukan kuasanya Tuhan. Kita meragukan pertolongan Tuhan, kita bimbang terhadap firman-Nya Tuhan. Yang ketiga yang mau kita tahu, kenapa kadang-kadang kita ini tidak bisa menikmati berkat-Nya Tuhan, tidak bisa menikmati pertolongan Tuhan. Yaitu ketika kita kurang berjuang, kurang gigih. Pekerjaan kita biasanya asal jalan, ya. Yang penting jalan saja. Alon-alon asal kelakon toh nanti sampai. Saudara-saudara, di dalam pepatah Jawa ada itu, saudara. Alon-alon sing penting tekan alon-alon waton kelakon. Saya diprotes dengan anak-anak pada waktu yang mengatakan, nek alon-alon waton kelakon nggak kebagian, entek dihabiskan yang cepat, saudara-saudara ya. Nah, kalau ketika sedang pesta enak-enak, yang penting alon-alon nonton kelakon, wah nggak kebagian makanan, habis dihabisin dengan yang masih
fresh muda-muda, saudara. Jadi di sini dikatakan seringkali kita tidak bisa meraih itu berkatnya Tuhan, pertolongan Tuhan yang harusnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi kita kurang di dalam greget kita berjuang. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saudara tahu bagaimana emas itu berharga. Amin. Orang yang mencari emas tidak kelihatan emas yang besar langsung diambil, saudara. Mereka berjuang dengan gigihnya. Mereka membawa itu saringan, diisi dengan tanah, dihancurkan dengan tanah. Mereka hanya mendapatkan kerikil yang kecil, saudara-saudara. Ketika dia mendapatkan itu, luar biasa susahnya didapatkan dan bangga luar biasa. Kegigihan mendapatkan sesuatu yang berharga karena dia mau berjuang mendapatkannya. Ada yang menyelam di sungai, dia ambil pasir itu, dia angkat, dibawa ke tempat pengolahan emas itu, di pendulangan emas itu. Dan ketika didapatkan hanya kecil, dikumpulkan, nanti dibakar lagi sampai mendapatkan emas yang baik, saudara. Tetapi kalau dia terhenti, ngapain susah-susah, pasti tidak akan dapat, saudara-saudara. Tetapi ketika dia berjuang, luar biasa, Allah memberkati orang-orang yang mau berjuang, yang mau dengan gigih untuk mencapai target itu, mau dengan gigih mencapai pertolongan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara-saudara, Tuhan itu memberkati Israel. Pertama itu ketika di padang gurun diberkati dengan cara apa, saudara? Cara mudah, cara gampang. Benar? Besok pagi bangun tidur masih gelap, mereka harus siap di lapangan. Tuhan kirimkan apa? Mana yang tidak usah menanam, hanya tinggal makan. Tetapi ketika mereka masuk Kanaan, mereka pengen merindukan seperti di padang gurun, panas, kesulitan, sekalipun batuan mana, saudara. Tetapi Tuhan ingin memberkati berlimpah-limpah. Dikatakan masuklah di sana akan berlimpah air susu dan madunya. Ketika mereka masuk, apakah berlimpah air susu dan madu? Tidak. Tetapi berkat itu didapat ketika mereka masuk dan mereka menanam, mereka menabur benih, mereka gigih berjuang masuk tanah Kanaan, dan berkat Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Ketika orang tidak menanam tidak akan mendapatkan buahnya. Ketika mereka menanam, ada yang dari jagung itu, saudara, tanam satu biji, ya, satu butir ditanam. Ketika tumbuh, dia tumbuh akan menghasilkan bisa 2-3 batang jagung itu. Dan itu kalau saudara kupas, saudara predili, jadi banyak jagung. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kegigihan, perjuangan itu yang bisa mendapatkan berkat. Amin. Saudara harus mau berjuang. Kita tidak hanya menunggu, saudara, Tuhan berkati saya, Tuhan memberkati, tetapi kita nggak mau ambil, ya kita nggak bisa menikmati. Karena itu mari kita dengan gigih menikmati, saudara. Ya, jadi sesuatu yang didapat melalui perjuangan yang berat, hasilnya dapat dinikmati dengan sukacita yang luar biasa. Ketika umat Israel hanya dengan tengadah saja gratisan, ya, banyaknya gratisan itu dinikmati, kadang-kadang terbuang-buang, saudara, percuma. Tetapi kalau saudara berjuang dan mendapatkan sesuatu walaupun kecil berharga, saudara akan simpan baik, saudara akan perhatikan baik. Yang berikutnya, kalau kita pengen menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pagi hari ini saya mau bawa firman Tuhan tidak terlalu panjang, tetapi yang dapat kita lakukan
yang pendek tetapi kita mampu lakukan, saudara-saudara, adalah kita butuh orang lain. Saya akan sampaikan satu ilustrasi. Seekor kelinci. Ya, ini kisah seekor kelinci. Kelinci itu sedang duduk ungkang-ungkang di pinggir pantai, di bawah payung menikmati indahnya pantai. Ya, si kelinci dengan enak duduk sambil ungkang-ungkang menikmati sejuknya pantai di bawah payung itu. Tetapi ketika dengan santainya datanglah rubah mendekati kelinci. Kira-kira apa maksud rubah ini mendekati kelinci, saudara? Kelinci ini santapan yang enak bagi rubah. Amin. Santapan yang enak bagi rubah. Rubah mau siap menerkam. Tetapi kelinci bilang, "Hai, kamu mau nantang aku? Memangnya kamu berani? Ayo, kalau berani kita berantem, jangan di sini. Kita masuk ke lubang kelinci. Ayo, siapa menang?" Si rubah mengatakan, "Kamu nantang aku. Siapa takut? Masuklah ke lubang kelinci." Setelah masuk ke lubang kelinci, 15 menit kemudian, saudara, si kelinci dengan bangga keluar membawa 2 kaki depan rubah tadi. Dengan bangganya, dengan bangga, dan digigit-gigit, dia makan dengan bangganya, ya, dia dapatkan itu, saudara. Kemudian dia santai lagi menikmati, pantai enaknya, santai lagi, saudara. Dia nikmati itu santai. Angin berembus di pantai. Tidak lama kemudian, saudara mengasihi nama Tuhan, datang serigala. Saudara, mendekat serigala itu mau menerkam. Tunggu dulu. Kenapa serigala kamu ke sini? Saudara tahu, serigala sedang lapar. Serigala ini sedang lapar. Kemudian kelinci ini pasti santapan yang lezat bagi beruang. Kemudian si kelinci, tunggu bang, sabar dulu bang. Sabar dulu bang. Kalau kamu mau berantem denganku, mau berkelahi, silakan makan. Nanti siapa yang kuat? Yang kuat yang makan yang lemah. Oke? Tetapi jangan di sini. Kita akan bertarung di lubang kelinci. Oke, siapa takut? Maka si serigala bersama kelinci masuk ke lubang kelinci. Ya. Kira-kira 20 menit kemudian, saudara-saudara, si kelinci sambil bersiul-siul keluar dari lubangnya. Dia bawa seikat daging dan dia tarik itu kaki daripada serigala tadi. Ya, serigala tadi, si kelinci dengan bangganya membawa itu, saudara. Si kelinci sambil menikmati daging enak itu di pantai menikmati. Tidak lama kemudian, saudara, datanglah itu beruang. Beruang datang ke sana. Ketika beruang datang, siap menerkam kelinci yang sedang menikmati daging serigala. Beruang juga pengen menyantap itu kelinci. Kelinci mengatakan, tunggu bro, jangan buru-buru bro. Kamu mau melawan aku, kata si kelinci. Nantang kamu ya. Tunggu dulu. Kalau kamu mau berantem denganku, kalau mau berkelahi, aku siap. Janjian ya, siapa yang menang boleh makan yang kalah. Kemudian jangan di sini, tapi kita masuk ke lubangnya kelinci. Siapa takut? Maka si beruang dan kelinci masuk ke lubang kelinci. Setelah kira-kira setengah jam, saudara,
Kelinci tadi keluar dengan bangga. Panggul itu kaki, belakangnya beruang dengan santainya dan makan enak-enak. Ternyata di belakangnya kelinci tadi, saudara-saudara, ada singa besar yang juga membawa makanan lezat. Ternyata di lubang kelinci tadi ada singa besar yang sebelumnya sudah janjian sama kelinci. Kelinci mengatakan, daripada kamu makan aku, ayo kita kerjasama. Kerjasama. Kamu gak usah kemana-mana, gak usah capek-capek, kami di lubangku saja. Si kelinci jadi umpan, ya saudara, masuk. Sehingga gak usah repot-repot, didatangkan mangsa oleh kelinci. Kerjasama, saudara-saudara, join. Seorang pemenang berpikir mencapai sesuatu butuh kerjasama. Amin. Seorang pecundang, seorang yang loser, kalah, pikirnya itu pengen jadi pahlawan dewi, seorang diri. Ya, kalau enggak karena aku siapa? Saudara-saudara, seringkali kita pengen kerja sendiri, kepengen dengan cara sendiri, saudara-saudara, dan akhirnya apa? Nol besar. Kita enggak menikmati apa-apa. Saudara perlu support system. Saudara perlu orang lain. Saudara perlu keluarga. Saudara perlu hamba Tuhan. Saudara perlu sahabat. Saudara perlu bersekutu di dalam doa. Saudara perlu kekuatan bersama-sama yang memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Dan saudara perlu bersekutu dengan Tuhan yang kekuatan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup ini. Kalau saudara alam kegagalan, mari kita renungkan. Renungkan di dalam hidupmu. Kenapa selama ini kita gagal? Kenapa kita gagal? Baru langkah pertama kenapa gagal? Saudara mungkin takut saudara karena gagal. Saudara gak menikmati berkat, saudara takut gagal. Mari lihat tangan Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah hidupmu. Tuhan yang sanggup memberikan keberhasilan di dalam hidupmu. Yang kedua, saudara jangan bimbang. Pandang fokus kepada Tuhan. Jangan gagal fokus. Kalau sudah gagal fokus, saudara tidak akan menikmati pertolongan Tuhan. Dan berikutnya, mari berjuanglah. Gigih, saudara, gigih. Ya, berjuang gigih. Berjuang gigih. Biarpun harus sulit kita hadapi. Mungkin sampai berdarah-darah. Indonesia merdeka bukan gratisan, tetapi perjuangan dengan darah, saudara-saudara. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menghapus dosa isi dunia dengan pengorbanan darahnya yang mahal di salib itu. Untuk saudara dan saya, supaya kita boleh menikmati keberhasilan itu. Dan yang terakhir tadi, jangan saudara merasa mampu sendiri. Jangan merasa kuat sendiri, saudara. Tapi saudara butuh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara butuh orang lain, butuh sahabat, butuh persekutuan, fellowship, butuh support doa. Itu yang memberikan kita kekuatan. Itu yang mendorong kita sehingga kita boleh menikmati pertolongan Tuhan. Saudara, situasi saya katakan boleh berubah-ubah. Tetapi jangan lupa, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah, saudara. Berjuang, berjuang dan berjuang. Saudara yang hari ini sedang sakit, jangan pernah menyerah. Jangan mengatakan, Tuhan aku gak mungkin sembuh. Jangan kecil hati. Mungkin hari ini saudara PDP. Jangan kecil hati, tangan Tuhan yang berlubang paku sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Engkau yang ODP, orang dalam pemantauan, lihatlah tangan Tuhan yang kuat. Dia penyembuh. He is the healer. Dia penyembuh. Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia sanggup tolong saudara. Saudara punya pergumulan berat dalam hidupmu, saudara. Jangan lelah untuk berjuang mendapatkan pertolongan Tuhan. Jangan bimbang. Jangan berhenti di langkah pertama. Lanjutkan, saudara, sampai saudara menikmati pertolongan Tuhan. Jangan lihat kanan kiri yang mengganggu saudara. Kamu gak bisa, kamu gak bisa, kamu gak bisa. Jangan dengarkan firman Tuhan bahwa bersama Tuhan kau sanggup.
Yang terakhir tadi, saudara, libatkan keluargamu, libatkan sahabatmu. Setiap saya membaca di WA saya membaca di Facebook saya, ada orang-orang yang komen, saudara, Tuhan memberkati Bapak, memberkati pelayan Bapak. Saya jawab terima kasih untuk doa dan supportnya. Saya tidak bisa sendiri, saya butuh support orang lain. Saya butuh keluarga, saya butuh anak-anak saya, butuh istri saya, butuh siapapun untuk bisa bersama-sama kita menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Ayo pagi hari ini kita berdoa. Katakan pujian. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Masih ada tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong saudara. Mari leader segerakan ke depan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Amin. Tetapi Dia berjanji Tuhan selalu menyertai. Penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam segala situasi hidupmu. Tangan Tuhan begitu kuat menyertai dan menolong memberkati kita. Saudara tahu ke arti kata Immanuel? Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kata menyertai di sana artinya Gusti nganti kowe. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, saudara, hari ini kita minggu kedua streaming dalam masa social distancing. Saudara-saudara, dikatakan di sana Tuhan beserta kita, Gusti nganti kowe, pegang tangan kita. Ketika kita lemah, kita mau jatuh, kita nggak akan jatuh tergeletak sebab apa? Tangan Tuhan pegang saudara. Di dalam Mazmur 133 tadi dikatakan apa? Kalau kita berseiman bersatu, berkat itu tidak perlu dicari. Tuhan mengatakan Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat kepada kita ketika kita dalam persekutuan. Tuhan tak pernah janji kepada kita bahwa langit itu selalu biru, tetapi janjinya menyertai. Mari katakan pujian ini. Tuhan tak pernah janji. Ayo. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita penyembah. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo dengan mata iman tertuju pada Tuhan katakan pujian ini. Saudara, tutup matamu kepada Tuhan, arahkan matamu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan katakan dengan pujian ini. Tuhan berjanji menyertai, selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji. Apa kata Tuhan? Memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, Tuhan yang setia dan
Mari kita katakan sekali lagi pujian ini. Saudara, Tuhan tak pernah janji semua itu lancar-lancar semut aja. Tuhan janjinya menyertai saudara. I will be with you. Aku akan menyertai engkau. Aku nganti kowe. Amin. Oh, Tuhan tak pernah janji. Amin. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberiku kekuatan. Oh, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari musiknya saja dengan lembut. Saudara dimanapun gue berada pagi hari ini, saudara mungkin sedang di dalam kesulitan, persoalan bertubi-tubi seperti badai menerpa hidupmu, saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau saudara sudah punya rancangan-rancangan yang saudara mau selesaikan tetapi saudara gagal, saudara terhenti di langkah pertama, masih ada jalan keluar. Ayo lanjutkan saudara. Lanjutkan jalan itu, lanjutkan itu, dan Tuhan akan menyertai engkau. Mungkin saudara sedang di dalam kondisi sakit hari ini. Saudara berpikir, aku gak punya dana untuk mencari kesembuhan, aku gak mampu ke rumah sakit. Saudara, Tuhan bersamamu hari ini. Saudara, Tuhan akan menyembuhkanmu. Penyertaan Tuhan ada bersama-sama saudara. Mungkin saudara hari ini sedang bersama-sama dokter, sedang bersama-sama perawat karena saudara sedang berbaring karena sakit. Saudara divonis positif COVID-19. Saudara, lihatlah tangan Tuhan yang kuat. Dia sanggup memulihkanmu, sanggup menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Engkau dijamah Tuhan. Engkau yang sedang dikarantina dan engkau ODP, saudara, orang dalam pemantauan. Jangan saudara berpikir itu jelek. Jangan berpikir itu saudara, aku sudah tidak bisa apa-apa. Jangan berpikir saudara, itu satu tragedi. Lihatlah Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dan saudara diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Saudara dokter-dokter dan perawat-perawat yang sedang menangani itu saudara, kadang-kadang saudara jenuh. Kadang-kadang saudara melihat seperti itu, saudara sendiri merasa seperti gak mampu. Saudara tidak sendiri. Tuhan yang bersama engkau. Tuhan bersamamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, memberkati yang saudara sedang kerjakan itu. Saudara, Tuhan akan berikan jawaban dan pertolongan. Kesembuhan akan terjadi pasien-pasien yang saudara tolong. Kalaupun ada yang harus dipanggil Tuhan, itu bukan saudara, bukan kesalahanmu, tetapi saudara, Tuhan punya rencana setiap umur manusia. Saudara, Allah memanggilnya pulang. Tuhan tak pernah janji, oh langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Haleluya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita berdebar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudara, saya akan berdoa bagi saudara pagi hari ini. Saudara di tempatmu, di mana saudara sedang berdoa hari ini. Saudara, mungkin saudara sedang berusaha, saudara punya pekerjaanmu terambil karena situasi ini. Saudara yang bekerja di sektor informal dan saudara kehilangan pekerjaan. Saudara bekerja di pabrik dan saudara harus kena PHK. Atau saudara bekerja tetapi tidak menentu karena situasi ini, sehingga saudara rasa khawatir. Saudara pikir besok harus makan apa, bagaimana anak istriku, bagaimana keluargaku. Saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Saya juga ikut merasakan bagaimana kau sudah seperti itu, saudara. Tetapi di dalam tangan Tuhan, jangan pernah menyerah. Bapak, kami berdoa pagi hari untuk anak-anak yang sedang dalam kesulitan tentang pekerjaan, tentang usaha mereka yang hari ini Tuhan menyusut bahkan nyaris bangkrut ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan menopang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Saya percaya Tuhan akan siapkan yang terbaik buat saudara. Ketika saudara tidak menyerah, kalau yang satu hilang, Tuhan akan bangkitkan lagi yang lain. Ketika saudara bekerja dengan kuat, menabur, Tuhan izinkan akan tumbuh dan Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini bekerja dan harus di PHK, dalam nama Yesus berkati pekerjaan berikut ya Tuhan yang Tuhan sediakan. Tuhan, hiburkanlah mereka, karena mereka harus menghidupi anak istri. Tapi kami percaya kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang bekerja di pekerjaan retail ya Tuhan, berdagang kecil-kecilan, dan itu akan, oh Tuhan, terserang badai dan akan lenyap. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja di retail ya Tuhan, yang bekerja di kantoran yang tidak menentu, setiap hari tidak harus masuk. Tuhan, kekhawatiran melanda, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, enyahkan setiap kekhawatiran. Biarlah kami memandang tangan Tuhan, memandang Engkau, fokus kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami fokus pada Tuhan, Tuhan memberkati kami. Diberkatilah Tuhan pekerjaan anak-anak-Mu yang hari ini punya toko dan bekerja di toko-toko Tuhan. Dagangan mereka Tuhan sepertinya hanya pajangan saja dan tidak ada orang yang datang untuk membelinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau punya cara untuk memberkati umat-Mu Tuhan. Bukan dengan cara online, dengan cara macam-macam yang Tuhan siapkan. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu dengan pekerjaan tokonya ya Tuhan, dagangannya diberkati Tuhan, dan Tuhan datangkan pembeli yang terbaik ya Tuhan, sehingga Tuhan tetap cukupkan untuk kehidupan anak-anak-Mu. Kalau mereka harus memutar itu uangnya Tuhan, Tuhan berikan Tuhan, oh cash flow yang baik ya Tuhan, sehingga bisa dapat dikerjakan untuk pekerjaan perdagangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang hari ini sedang sakit. Saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Engkau yang sakit, di tempat di mana sakitmu ada, tumpangkan tanganmu dan aku akan berdoa dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya Engkau sembuh. Hari ini Tuhan menjamah Engkau. Kalau Engkau berbaring di rumah sakit, sakit apapun yang sudah alami, bahkan sakit karena virus corona pun, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memulihkan. Dan hari ini saudara diberkati Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir.
ada pertolongan Tuhan yang luar biasa berkati engkau. Dimanapun pekerjaan saudara, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah lekang, tidak pernah beranjak dari kami Tuhan. Bahkan terang-Mu bagi orang benar akan semakin terang dan semakin cemerlang. Engkau menjadikan kami kepala bukan ekor ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu masa depan yang cerah ya Tuhan. Bukan ranjang kecelakaan, bukan masa depan yang suram, tetapi masa depan yang cerah. Karena itu Tuhan yang kami rindu. Tuhan memberkatilah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan, dengan iman kita katakan sama-sama, amin, amin. Mari singkat lidah tetap di sini saja. Saudara punya kasih dalam nama Tuhan, terima kasih. Saudara sudah bergabung bersama-sama kami di dalam ibadah kita pagi hari ini. Yakinlah, jangan menyerah. Anak-anak Tuhan pantang menyerah, amin. Jangan pernah menyerah. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kita masih ibadah dengan live streaming online, baik melalui Facebook atau yang lain, ada yang Zoom, ada yang Instagram, ada yang YouTube. Saudara, pasti Tuhan punya rencana ini buat saudara, amin. Jangan saudara merasa aku harus di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah hidupmu, bait Tuhan, amin. Bukan bangunan, bukan gedung itu, tetapi saudara itu adalah rumah Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah, kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, bait Tuhan itu adalah hidupmu. Kalau kau mengundang Tuhan masuk di hidupmu, Tuhan bersama engkau. Ya, makanya Tuhan mengatakan, barang siapa membuka hati, ya Tuhan mengetuk. Ya, buka hati dan silakan Tuhan masuk. Tuhan masuk di hatimu. Di rumah Tuhan itu Tuhan tinggal. Saudara, minggu ini kita memasuki minggu Paskah, saudara. Siapa di antara kita yang tidak pengen kita menikmati ibadah Paskah bersama-sama di gereja? Saya pengen bisa kita rame-rame Paskah di gereja, bahkan kita rame-rame Paskah Padang. Ya, seperti tahun-tahun yang dulu, tetapi situasi sekarang ini tidak memungkinkan bagi kita seperti itu. Dan Tuhan buka jalan yang baik dengan cara lain. Jadi nanti hari Jumat kita akan bersama-sama rayakan hari Papat Isa Al-Masih, Jumat Agung. Tanggal 10 hari Jumat. Ya, untuk jemaat Tuhan yang kekasih di tempat ini di GSC Menara Sion. Hari ini minggu pertama seharusnya kita ada perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus kita ganti nanti hari Jumat. Ya, hari Jumat saudara tidak harus datang ke gereja. Nanti anak-anak muda biar akan mengirimkan itu perjamuan kudus. Nanti kita bareng-bareng dengan live streaming. Ya, nanti anggur kita pakai anggur cup sehingga tidak takut tumpah. Ya, saudara akan terima hosti dan saudara akan terima anggur cup. Nanti saudara akan habis firman Tuhan, kita akan nikmati bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Yesus di dalam komuni perjamuan kudus di rumah. Amin. Baik, kita ucap syukur saja bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Lalu ada yang berpikir, Tuhan, gimana saya harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, dengan streaming kan kita nggak nyampe ya tangan kita untuk memberi persembahan. Saudara kalau lewat gereja bisa mampir gereja. Kita gereja di desa, kita belum bisa pakai yang virtual ya, belum bisa pakai yang dengan rekening, nggak apa-apa. Kalau saudara rindu kepada Tuhan, mau memberkati pekerjaan Tuhan, sudah lewat bisa mampir gereja. Saudara masukkan di kantong persembahan, baik itu persembahanmu, perpuluhanmu, atau persembahan yang lain dapat syukur, silakan masukkan di kotak persembahan lewat gereja, mampir masukkan, nggak apa-apa. Ya, kalau yang mau rekening, ya nggak apa-apa. Ya, saudara bisa tanya kepada Pak Kepala, ada rekeningnya, nanti kita akan kasih rekeningnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, saya pikir tidak ada yang saya umumkan lagi. Kita kembali hari Jumat pagi
pagi nanti jam 8. Ya, kembali jam 8 pagi hari Jumat. Kita ada ibadah hari kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung. Di mana Tuhan mati disalib untuk kebebasan dosa-dosa kita. Membebaskan jiwa kita. Mari kita akan datang pada Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini tadi. Tuhan tak pernah janji, saudara, di tempat dudukmu, di tempat kau berada, kita akan nyanyikan ini dengan hati yang serius kepada Tuhan, dengan iman yang tertuju pada Tuhan, bahwa tangan Tuhan turun atasmu, mujizat Tuhan ada sampai hari ini. Dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi lalu kita akan berdoa untuk Indonesia. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, oh amin, berikan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang percaya dan percaya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Berdoa untuk kota kabupaten di mana saudara tinggal, provinsi di mana saudara tinggal, desa di mana saudara tinggal. Doakan pejabat-pejabat yang ada. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Berdoalah untuk mereka. Bapa kami di dalam sorga, kami satukan hati pada pagi hari ini berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau karuniakan bangsa ini bangsa yang merdeka. Namun dalam kemerdekaan ini Tuhan, banyak hal yang masih harus kami perjuangkan. Tuhan, satukan kami ya Tuhan, satukan kami untuk bersatu membangun negeri ini, membela negeri ini, berdoa untuk bangsa ini. Karena bangsa ini adalah karunia Tuhan bagi kami. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Kesejahteraan kota ini kesejahteraan kami Tuhan. Kesejahteraan desa di mana kami tinggal itu juga kesejahteraan kami. Tuhan, berkati Indonesia, berkati provinsi di mana kami tinggal di Jawa Tengah, berkati Solo Raya, berkati Sukoharjo ya Tuhan, berkati Kecamatan Baki, berkati Desa Beta dan sekitarnya ya Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, kiranya badai ini segera berlalu Tuhan.
COVID-19, Corona ini Tuhan, itulah ini segera berlalu di dalam nama Yesus. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dari Bapak Jokowi, Pak Maruf Abid, staf pembantu-pembantu, staf ahlinya dan para menterinya Tuhan, pejabat-pejabat struktural dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan, para gubernur, wakil gubernur, para wali kota, wakil wali kota, para bupati, wakil bupati, camat, lurah, kepala desa, RT RW yang ada. Berkatilah, berikan hikmat ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk menghadapi situasi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk gugus tugas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah kemampuan ya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Berikan kekuatan Tuhan, berikan ketabahan ya Tuhan, berikan semangat hati yang penuh sukacita buat mereka mengerjakan itu. Kalau mereka Tuhan harus terpisah dari keluarganya karena tugas ini, Tuhan berkati, hiburkanlah Tuhan. Pendukung-pendukungnya para dokter, baik dokter ahli, dokter spesialis, dokter umum, para medis, perawat-perawat ya Tuhan, apoteker, semua yang terlibat di dalam ini Tuhan, berkati, berikan kekuatan Tuhan menolong mereka. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia, berkatilah Tuhan. Keluarga-keluarga hamba-Mu dalam pelayanan, berkatilah Tuhan. Bapa, kami juga turut prihatin Tuhan. Rekan-rekan kami hamba-hamba-Mu sudah Engkau panggil duluan Tuhan. Berkati keluarganya, berikan penghiburan-Mu Tuhan. Berkati, kami percaya Tuhan punya rencana indah di balik semua ini Tuhan. Kami mau melihat tangan-Mu yang kuat yang turun atas kami, berkati kami. Tuhan, jagailah hamba-hamba-Mu, jagailah umat-Mu, gereja-Mu diberkati Tuhan. Hiburkanlah Tuhan gereja-Mu, rumah Tuhan ini. Hamba-hamba yang melayani Engkau berkati. Kami percaya melalui semua ini Tuhan, Injil-Mu akan diberitakan semakin luas lagi Tuhan. Bahkan melalui live streaming ini Tuhan, Engkau punya rencana agar setiap orang, setiap suku, bangsa dan bahasa mendengar akan kabar baik suara firman-Mu Tuhan. Dan Engkau akan datang menjemput umat ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berkatilah Tuhan. Keluarga demi keluarga berkatilah Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang hadir di tahap rumah tangga mereka, pekerjaan mereka diberkati. Dan anak-anak-Mu yang bergabung dengan kami dalam live streaming ini Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap usaha mereka, diberkati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami. Tuhan, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Katakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, amin Tuhan. Dan bebeluan daerahku, oh kiranya Engkau Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan dengan iman. Haleluya, amin Tuhan. Indahnya Engkau
lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita di sorga, pertolongan dan lawatan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, urapan, perlindungan dan penghiburan Tuhan di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Mari yang percaya mengasihi Tuhan kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Amin.